Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk fungsi. Kemarin kita sudah sampai ke definisi tentang fungsi, kemudian kita masuk ke macam-macam fungsi. Nah, menurut sifatnya, fungsi itu ada fungsi ke dalam atau into, kemudian ada fungsi surjektif. Nah, fungsi into itu apa? Fungsi into itu adalah fungsi satu-satu atau fungsi injektif, disebut fungsi satu-satu jika setiap anggota A mempunyai bayangan yang berbeda dengan kata lain tidak ada anggota A yang mempunyai bayangan yang sama di B, gitu ya. Misalkan seperti ini himpunan A, ini himpunan B, gitu ya. Ini misalkan X1, ini X2, ini X3, gitu. Kemudian ini Y1, Y2, Y3. Nah, namanya fungsi injektif atau fungsi into, X1-nya itu hanya mempunyai atau mempunyai bayangan yang berbeda, ya. Dengan kata lain tidak ada dua anggota A yang mempunyai bayangan yang sama. Artinya X1 misalkan pasangannya sama Y1. X2 tidak boleh pasangannya dengan Y1, harus berbeda. Misalkan dengan Y3 boleh. Nah, X3 tidak boleh pasangannya dengan Y3 atau Y1, harus berbeda. Dengan Y2 boleh, seperti itu. Nah, ini dinamakan fungsi into atau fungsi ke dalam. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi surjektif itu misalkan FA sama dengan B, maka range FA sama dengan B, eee, maka range fungsi A merupakan B gitu ya. Kemudian fungsi A-nya itu ini daerah hasilnya range, itu daerah hasil sama dengan B. Setiap Y, B ada X, sehingga Fx sama dengan Y. F disebut fungsi pada surjektif jika A ke B. Nah, sebenarnya untuk lebih jelasnya kita lihat di diagram panah berikut ini. Nah, kalau fungsi surjektif ini intinya dikatakan bahwa fungsi subjektif yaitu setiap Y anggota B terdapat X anggota A, sehingga Y sama dengan Fx. Artinya semua anggota B habis terpasang dengan anggota A. Jika ada anggota B yang tidak terpasang dengan anggota A, maka tidak dikatakan fungsi surjektif. Seperti ini. Ini anggota B-nya ada yang tidak berpasangan dengan anggota A. Nah, berarti ini bukan fungsi surjektif. Kalau ini, anggota B-nya habis terpasang dengan anggota A. Berarti ini dikatakan dengan fungsi surjektif. Terserah walaupun ada anggota A yang berpasangan 2 kali dengan anggota B, itu tidak bermasalah. Intinya, pokoknya kalau untuk fungsi subjektif, anggota B-nya itu harus habis berpasangan dengan anggota A. Tetapi kalau untuk fungsi ke dalam tadi, kalau ini bukan fungsi ke dalam. Kenapa? Karena ada dua anggota A yang berpasangan dengan anggota B, berpasangan sama dengan anggota B. Contohnya ini, pasangannya ini juga pasangannya ini. Jadi ada dua anggota A yang berpasangan dengan anggota B. Itu bukan fungsi ke dalam kalau tadi ya mengulas. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau fungsi surjektif itu pokoknya anggota B harus berpasangan dengan anggota A. Kalau fungsi ke dalam, anggota A tidak boleh ada yang berpasangan 2 kali atau sama gitu ya. Bukannya 2 kali, pokoknya sama dengan anggota B, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada menurut jenis dan fungsinya. Menurut jenis dan fungsinya itu ada fungsi aljabar dan ada fungsi aljabar itu dibagi-bagi lagi.
ada fungsi, polinom, kemudian ada fungsi kubik, ada fungsi linear, ya. Nah, eee, menurut, jenisnya tadi fungsi aljabar itu adalah fungsi yang aturannya meliputi operasi aljabar, ya ada tambah, kurang, kali, bagi, dan, akar dan pangkat. Fungsi ini merupakan fungsi rasional, yaitu fungsi yang variabel bebasnya berpangkat bulat. Fungsi rasional meliputi ada, fungsi polinom, yaitu fungsi yang sukunya banyak. Ya banyak ini lebih dari satu nih, banyak. Nah gitu. Ini fungsi polinom, sukunya banyak. Sukunya itu nih satu, 2, 3, 4 gitu ya. Fungsi polinom. Kemudian ada yang namanya fungsi kubik, fungsi linear, sama fungsi kuadrat. Nah, fungsi, kubik itu sebenarnya dia fungsi polinom, hanya pangkatnya saja yang pangkat terbesarnya itu adalah 3, ya, fungsi kubik. Kalau fungsi linear yang pangkat terbesarnya 1, ya. Pangkat terbesar dari apa? Pangkat terbesar dari variabel X. Pokoknya pangkat kalau di sini pangkat terbesar dari variabel X, tetapi sebenarnya bisa variabelnya apa aja, bisa variabelnya Y pangkat 3 atau Y pangkat 3 atau Z pangkat 3 seperti itu ya. Pokoknya pangkat terbesarnya 3. Kalau fungsi linear pangkat terbesarnya 1 dan satu lagi tadi fungsi kuadrat, pangkat terbesarnya itu adalah 2. Pangkat terbesarnya itu 2. Nah, pangkat terbesarnya itu 2. Nah, sekarang kita akan menggambar grafik fungsi linear dan grafik fungsi, kubik ya. Nah, untuk grafik fungsi untuk grafik fungsi linear dan grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk grafik fungsi linear, cara menggambarnya, pertama, tentukan dulu titik potongnya, tentukan titik potong dengan sumbu X dan tentukan titik potong dengan sumbu Y. Jika ditentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya dinolkan. Diperoleh nanti koordinat X1, 0. Kalau misalkan ditentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, diperoleh koordinat 0, Y1. Nanti dihubungkan dua titik A dan B tersebut sehingga terbentuk garis lurus. Contoh seperti ini. Buatlah grafik persamaan Y sama dengan X plus 3. Nah, penyelesaiannya pertama kita tentukan dulu titik potong perpotongan kedua sumbu. Jadi, kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu Y, maka X-nya dinolkan dulu. Nah, berarti Y sama dengan X plus 3 kan fungsinya. Nah, kemudian Y-nya kita jadikan 0, berarti Y sama dengan 0 plus 3, jadi Y-nya itu 3. Karena titik potongnya berarti 0, karena X-nya 0,3, daerah hasilnya itu 3. Ini daerah asal, daerah hasil. Nah, titik potong pada sumbu X jika Y bernilai 0, maka X bernilai. Nah, berarti kalau seperti ini, Y-nya kita nolkan dulu. Y-nya kita nolkan sama dengan X plus 3, ya. Kemudian X-nya sama dengan plus 3 ini pindah ruas ke sini jadi minus, X sama dengan minus 3, sehingga X, Y itu sama dengan min 3,0. Ini titik potong dengan sumbu sumbu X. Nah, kemudian setelah kita, dapatkan titik potongnya, nah ini titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, kemudian kita kasih garis lurus. Nah, ini adalah penggambaran untuk, persamaan garis linear. Nah, untuk persamaan, menggambar grafik fungsi persamaan kuadrat akan saya jelaskan di video selanjutnya.